Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak kaget gitu. Iya, gitu ya kan. Semangat kali loh hari ini, Kak. Kenapa semangat? Kayak baru gajian? Enggak sih, karena akhir bulan jadi harus semangat, pura-pura gitu. semangat ya kan. Ada gajian dari tempat lain kan? Ada rupanya. Ada. Dari mana? Dari BSU. Udah dapet? Belum lah. Jadi kok semangat? Iya, mana tahu besok langsung masuk kan. Amin ya Allah, aku pun juga lah ya kan. Oke, Tribuners, kembali lagi di acara Selamat Sore Medan. Seperti biasa pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan membacakan 3 berita menarik yang akan kita bahas tentunya lebih detail lagi ya Kak. Bagaimana proses lanjutannya dari para wartawan. Oke deh Tribuners, ada yang boleh sampaikan dulu sebelum kita mulai? Langsung aja nih. Kita langsung bacain. Kita langsung bacain aja tentang biar cepet pulang ya. Cepet pulang karena Tribuners juga malas nengok kita di sini kan. Enggak sebenarnya. Atau apalagi mereka menantikan ya, atau apalagi nengok kakak ini cantik gitu. Karena pakai Eles ya? Iya dong, Eles yang sangat dibanggakan nih ya kan. Pokoknya aku nggak pakai Eles nggak cetar lah ya kan. Seperti biasa Tribuners, Eles ini dari winart_clr. Jadi kalian bisa langsung nanya. Ownernya sangat-sangat ramah, bahkan ada home service-nya. Iya, jadi kita nggak perlu pakai maskara lagi ya kan. Terus selain Eles juga ada nail art-nya Kak, seperti yang saya pakai. Contohnya kayak mana? Oke gitu, cantik ya. Gitu. Terus harganya juga terjangkau ya. Murah, lebih murah daripada tetangga-tetangga gitu. Tapi murah nggak murahan ya Tribuners. Terus bisa home service juga. Betul. Jadi dia datang ke rumah. Jadi nggak capek-capek kalian kan. Zaman sekarang yang penting duduk manis orang aja lah, bisa langsung cetar lah ya kan. Duduk manis langsung cetar. Oke deh. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke berita pertama nih Kak. Jadi tentang apa tuh? Tentang arisan online yang udah setahun lalu sih sebenarnya kasusnya, namun baru diproses nih. Nah, kalau Kakak kenal dengan selebgram Kota Medan namanya Dinda Yuliana, kenal nggak? Nggak kenal. Coba aku cek dulu nanti di Instagram. Nggak kenal ya, karena aku juga nggak kenal. Tapi kenapa ya masih ada aja orang yang percaya dengan arisan-arisan kayak gini? Padahal kan udah banyak. Kemarin pernah juga kejadian yang dia penyanyi apa sih, penyanyi keyboard itu. Keyboard lah. Pokoknya udah dia juga melarikan uang kan. Itu sampai berapa miliar itu kan. Ini ada lagi. Ini sebenarnya kasusnya udah setahun lalu sih. Cuman baru ditangkap nih selebgramnya oleh Polrestabes Medan dan akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Jadi tangkapnya juga hari ini. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang arisan duos. Kakak tahu yang duos itu yang katanya kok kita kasih 10 juta dapat 20 juta gitu. Berarti macam arisan menurun gitu lah ya. Yes. Padahal kan udah berkali-kali gitu ya, banyak orang yang istilahnya tertipu gitu. Cuma dari ada korban nih ceritanya dia udah pernah juga ikut sampai 2 kali terus berprofit, ada untungnya, terus ngikut yang ketiganya mungkin kena tipu sampai 67 juta atau berapa gitu. Masih kecil berarti. Masih kecil ya. Jadi yang anehnya lagi tuh udah setahun nih kasusnya kan Kak, baru diurus nih, baru dilimpahkan ke JPU. Tapi si selebgramnya ini merasa dirinya itu kayak kebal hukum. Oh gitu. Mungkin dia bayarannya banyak kali. Gak ngerti lah ya kan? Iya kan? Cuman korban-korban ini karena merasa buktinya itu kuat, konkret, jadi mereka terus berusaha walaupun udah setahun lamanya nih duitnya terleung-leung entah di mana. Akhirnya berhasillah membuat si Dinda ini ditangkap dengan bukti-bukti yang ada. Oh gitu. Berarti baru sekarang lah tertangkapnya ya. Jadi waktu ditangkap nih si Dindanya pakai jaket hitam katanya kan di Polrestabes Medan. Terus diteriakin sama korban-korban, penipu, kembalikan uang kami, gitu-gitu orang si itu Dinda korban-korban. Dinda Yuliana. Kenal Kak sama selebgram Kota Medan yang disebut-sebutkan ini? Baru aku cari nengok mukanya, kayaknya nggak kenal. Berapa followersnya berapa? Kok ada masuk dalam kategori? Kayaknya langsung di ini, aku nengok dari ini. Ada Instagramnya tadi apa ya namanya? Lupa deh aku. Pokoknya dia nggak sampai. Aku jadi netizen di situ. Kau balikkan duit, nggak malu kau. Yang ada sini Dinda Hau kan? Bukan. Pokoknya followersnya itu nggak sampai 100.000 lah tadi. Cuman agak susah namanya memang. Tapi walaupun dia nggak sampai 100.000 bisa dia mengambil 100 miliar ya kan? Oh keren sih itu. Kan? Itu keren. Jadi ada yang kerugiannya itu 50 juta rupiah, ada yang 64 juta rupiah, atau belum korban-korban yang lainnya. Berarti dia hedon pakai uang orang ya? Haram. Iya kan? Hasil menipu. Oh gitu. Enak kok ya nipu orang. Kok kira gampang cari duit? Gimana caranya? Kita coba aja gitu ya kan? Buat ya langsung ditangkap sih. Udah tahu orang ya. Udah ngomong duluan nih tadi on air ini. Tapi kemarin mantan rekan Anda kan ada kayak gitu juga loh. Oh
dia yang teman kita tertipu ya. Bukan maksudnya bukan arisan online itu ya, Tribuners. Jadi sebelum iya itu kalau dia sih macam lebih ke memperdaya seseorang yang seseorang ini agak-agak kan? PAU lebih tepatnya. Terus ditipulah teman kami ini sehingga dia kabur membawa uang 10 juta rupiah. Keren sih. Atau kok kita sebutkan aja namanya nih. Iya kan, agak emosi soalnya dia nggak tanggung jawab gitu. Habis itu kayak nggak ada beban pikiran dalam hidupnya, kayak online, tiktokan gitu. Aku kayak bingung. Ini kita saksikan dulu video berikut ini. Check it out. Ada itu bohong. Awas. Katanya kepala hukum. Mana? Ini kami sekarang lagi di sini memantau perkembangan kasusnya dia. Karena ini laporan kami ini udah 1 tahun lebih saya pribadi. Kalau yang lainnya itu bahkan ada yang lebih dari 1 tahun ini baru dia diproses di sini. Nah untuk laporan yang lainnya kita tunggu setelah nanti laporan saya ini gimana nanti kelanjutannya. Ini sekarang dia kan lagi diserahkan ke jaksa. Ini korbannya banyak bang, karena selama ini dia berlagak di sosmed. Jadi dia kayak nyindir-nyindir, terus dia bilang saya nggak akan bisa proses karena dia berhukum, karena dia merasa benar gitu. Cuman kan kita sebagai korban juga punya bukti transfer kerugian itu jelas atas nama rekening dia gitu loh. Jadi sekarang kita lihat aja gimana prosesnya. Sekarang dia udah diserahkan kejaksaan. Kami sih sebagai korban minta keadilan ya bang, karena bukan cuma kami aja, ini masih banyak lagi yang lain. Pak, kerugiannya berapa dan modusnya kayak apa pak? Jadi kalau saya pribadi sih 50 lebih bang, lain lagi dengan yang lain. Modusnya itu dia pertamanya adalah mempromosikan di sosmednya dia gitu. Jadi kami sebagai korbannya tertarik karena dia udah promosiin di sosmednya dia gitu. Yang dijanjikannya gimana kak? Dijanjikannya 10 bulan, 1 bulan balik sekian kayak gitu ya. Udah berapa kak yang menerima kak? Yang menerima maksudnya? Maksudnya yang sudah menarik keuntungannya? Ya masing-masing lah bang, tergantung kan beda-beda orang, bukan satu orang aja ini. Kalau saya profitnya ada 2. 2 apa kak? 2 kali. Oh. Kerugian saya 64 juta. Termasuk kakak ini juga di bukti saya. Dulu bang. Oke. Kak, nama kakak siapa kak? Cici. Cici Saya yang laporin Kasih dia. kak. Nah, itu dia tadi ya pada saat proses si Dindanya ditangkap, terus ada korban-korban yang datang untuk menyaksikan sambil meneriaki penipu penipu. Gitu ya, kan. Tapi kayaknya nggak, masa orang nggak jerah-jerah ya, kayak banyak gitu kasus-kasus yang seperti ini, apalagi di media harusnya jadi pembelajaran gitu, jangan mudah percaya walaupun itu teman dekat sekalipun, bahkan keluarga. Tapi gitu. sampai sekarang aku tengok kan di story masih banyak juga sih yang arisan menurun gitu, yang apa masih banyak juga yang buka. Masih nanti arisan apa amanah Duos, gitu ya, amanah terpercaya. Masa bisa paling bawah itu bisa lebih mahal ya kan? Lebih banyak itu lebih dapat. Banyak. Pertama 10 juta gitu kan, abis itu yang kedua 12 juta gitu-gitu lama sampai bawah sampai makin banyak. Kayak mana caranya bisa maksudnya hitungannya tuh cemana sampai yang jaga pun nggak mungkin nggak ada untung kan. Pasti yang dia melakukan, yang membuat itu harusnya ada untungnya gitu. Kalau nggak mungkin dia buat cuman ikhlas ridho gitu, membantu orang, nggak mungkin. Tapi selalu nomor 1 tuh admin.
lulusan ya kan, admin, ya kan, nomor 1 admin, nomor 2 baru sekian, nomor 3 ya kan. Aduh, memang lah. Kita langsung aja lah ke siapa ini? Ada Aprianto nih yang kita udah langsung ready aja ya. ke Halo Bang Bang Aprianto. Wih, foto sama cewek ya. Halo, selamat sore Kak Molly dan Kak Tarik. Ya, selamat sore Bang. Ini gimana sebenarnya kasusnya itu, ketahuan si Dindanya ini melakukan penipuan itu sebenarnya tepatnya kapan? Terus udah seperti apa nih proses yang dilakukan oleh Polrestabes Medan? Silakan Bang. Untuk Dinda ini Kak, sebenarnya dilaporkan sudah setahun lebih Kak. Dan dia ditangkap sudah beberapa hari yang lalu. Dan pada hari ini dari Polrestabes Medan melimpahkan kasus ini ke Kejari Labuan Deli Kak. Nah, terus disangkakan pasal apa nih tentang si Dinda? Dan berapa sih total yang kerugian yang diterima oleh korban nih? Totalnya semua. Untuk pasal yang terjerat kepada Dinda ini pasal 372 Kak, dengan hukuman 4 tahun penjara. Dan kerugiannya itu dari 2 narasumber tadi Kak. Cici ini karena bermain beberapa slot di arisan itu, dia mengalami kerugian 50 jutaan lebih Kak. Sedangkan si Senja mengalami kerugian dengan total 64 juta Kak. Bang, korban-korban ini sempat sih nggak Bang ke rumahnya si Dinda Yuliana ini, entah minta duitnya gitu atau gimana Bang? Mereka tidak pernah ke rumahnya Kak, tapi ya dari informasi Kak, setelah kasus ini bergulir, Dinda sempat mengirimkan uang kepada si Cici sebesar 10 juta. Namun dari anggapan Cici itu hanya dana dia aja, sedangkan untuk bonusnya tidak ada dikirimkan Kak. Oh, jadi maksudnya si Dinda ini sebenarnya sudah membayar untuk uang yang udah disetor oleh si Cici gitu ya. Cuman kan janji si Dinda ini untuk ngasih lebih. Oh, berarti macam berbunga gitu ya Bang? Begitu Kak. Oke. Terus sekarang Dinda udah ke JPU, kapan bakal ada sidangnya nih Bang? Kalau untuk sidang belum ada informasi Kak, namun saat ini si Dinda sudah masuk ke rutan wanita Kak di Labuan Deli. Dia memang selebgram Kota Medan Bang, kami kok nggak kenal ya Bang? Kami nggak kenal Bang. Iya Kak, dia selebgram Kota Medan dengan followers 64.000 Kak. Oh gitu. Bang, jadi korbannya ada berapa orang Bang? Apakah hanya cuman ibu-ibu 3 orang itu Ibu-ibu, Bang? kakak-kakak. Oh, kakak 3 orang itu atau ada lagi Bang yang lebih lagi Bang? Tadi dari informasi salah satu kuasa hukum korban Kak, total korban itu berkisar 42 orang Kak. 42 orang, cuman yang hadir hanya itu ya 4 apa 5 orang itu? 5 orang tadi Kak yang hadir, yang teriak-teriak di Polrestabes Medan. Oke. Sebenarnya apa sih yang diharapin sama para korban ini kepada Dinda nih? Bang, yang diharapkan Kak, yang pertama uang mereka kembali dan keadilan hukum Kak. Karena setahun lebih kasus ini tidak ada prosesnya, baru di bulan ini Bang, dapat kenapa diproses baru lagi. sekarang dia ditangkap Bang? Sebelum-sebelumnya kok nggak ditangkap-tangkap ya? Kemana dia Bang Rupiah? Apakah dia kabur atau dia ada kedekatan dengan Polres atau gimana Bang? Aduh, jangan disebutin dong. Oh iya. Agak kesel. Kalau untuk itu Kak, tadi tidak ada dijelaskan dari polisian ya Kak. Tapi ya dari korban mengaku dan melapor pertama kali itu di Polsek Persetuan tahun lalu Kak. Oke. Dan untuk si pelaku tidak pernah melarikan diri dari Kota Medan ini Kak, dia stay di Medan ini. Oh, cuman memang proses hukumnya aja yang baru memang ditangkap si Dinda ini setelah 1 tahun ya, berarti Bang Aprianto ya. Iya Bang, Kak. ada ditanyain nggak ke para korban nih, kenapa mereka masih mau ikut arisan seperti ini? Walaupun kasusnya ada setahun lalu ya, Iya, cuman kan betul. pada saat itu juga sudah marak nih kasus penipuan arisan online seperti ini. Kenapa itu Bang? Mereka mengaku Kak atas satu promosi yang di sosial media dengan keuntungan yang menggiurkan Kak. Itu penyebab salah satu mereka jadi ikut dalam arisan 2 sini. Emang ada sebelumnya para korban ini mengenal dekat si Dinda Yuliana atau hanya sekedar dari online aja? Mereka mengenal cuman sekedar dari sosial media aja Kak pertama kalinya. Oh, baik. Oke Bang, keluarganya si Dinda Yuliana itu di mana Bang? Kalau untuk keluarga saya tidak mau tahu ya Kak. Nggak mau tahu. Cuman tadi nggak ada mau tahu ya, Bang? beberapa Ngeri kalah Bang ini nggak mau tahu di keluarganya. Jadi rumahnya Abang nggak ini tahu rumahnya di mana gitu kan Bang. Biar kita iniin juga ya kan mau Ikut. Nggak ada untung Oh, lu. betul juga. Cuman tadi Kak dari sahabat si Dinda ini ada beberapa juga yang datang, pun tidak mau
dimintai keterangan Kak, mereka diam aja Kak. Oh, jadi ada beberapa sahabat juga yang sahabatnya. menemani si Dinda ya pada saat si Dinda di Polrestabes Medan, seperti itu ya Bang Aprianto ya? Ya Kak, itu juga lah menjadi salah satu korban amukan dari para korban tadi Kak. Oh, berarti selebgram juga itu teman-temannya ya? Berkemungkinan Kak, karena ada beberapa kali di konten Instagramnya Dinda ini, wajah mereka ada nampak Kak. Oke. Berarti masih belum tahu ya Bang sidangnya kapan ya? Belum ada Kak, belum ada Belum ada informasi ya. Oke Berarti deh kalau belum jelas gitu. juga ya. Kita tunggu ya Bang, mana tahu sidangnya besok gitu tiba-tiba ya kan seperti apa. Nanti Abang beritahu lagi nih ke kita ya supaya bisa kita siarkan lagi nih. Seru soalnya kan. Betul. Oke, terima kasih. Emosi kalau bahas-bahas penipuan gini ya kan. Terima kasih Bang Aprianto. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Kak Molly dan Kak Utata. Kak Molly dan Kak. Kayaknya dia grogi karena kita langsung ngeri kali pertanyaan-pertanyaannya. Ya kan sok jantung ya. Iya, Gitu. Ya pokoknya Tribuners pastikan kalian bijak, apalagi tadi katanya nggak kenal nih sama yang buat arisan online. Betul. Zaman sekarang penipuan udah makin luar biasa, banyak caranya. Ada aja cara penipu-penipu ini yang kasih ide-ide orang itu untuk nipu tuh ada Iya, aja loh Kak. Tapi kadang Tetap kasihan, berhati-hati lah. kasihan keluarganya nanti kalau kayak gini kan. Jadi kan keluarganya Terkena imbas. kena imbasnya sama tetangga-tetangga. Ini kalau keluarga siapa nih? Korban apa tersangka nih Ya, maksudnya? tersangka lah keluarga si Dinda Yuliana itu kan. Pasti jadi kan nanti jelek juga contohnya ya. macam siapa Indra Kents tuh kan. Jadi kan keluarganya juga terimbas. Jangankan juga. keluarga, ceweknya kena juga kan? Makanya itulah yang buat Ya, bahaya penipu walaupun ini. nggak banyak, yang penting halal yang kita Betul, dapetin. Nggak ada dapat duit itu instan langsung blok banyak gitu, nggak ada. Jadi jangan percaya kalau ada orang-orang yang nawari seperti itu. Betul sekali. Apalagi gitu. bisa pula duit berbunga ya kan. Kecuali kita deposito ya. Duduk-duduk gampang ya. berbunga gitu, nggak mungkin kan? Kayak ayolah be smart gitu, walaupun penipu pintar tapi kita harus lebih pintar lagi, jangan Betul mudah ditipu gitu deh Betul Tribuners. Oke Tribuners, kita lanjut ke berita kedua nih Kak. Tentang apa tuh? Tentang ada namanya Ade Evin Pratama Lubis yang usianya 37 tahun menembak oknum polisi Polsek Perbaungan saat upaya penangkapan. Nah ternyata si Ade ini adalah residivis kasus pencurian dan perampokan. Jadi dia ditangkap setelah dia merupakan seorang residivis tapi melakukan kecurangan yang sama gitu, penipuan pencurian dan perampokan itu. Nah, jadi dia ditangkapnya itu ketika mau ditangkap nih Kak ceritanya. Terus dia di atas asbes rumahnya dia nembak polisi pakai senapan rakitan. Oh, berarti dia punya senjata api juga ya. Nah, terus jadinya untungnya polisinya ini pakai helm, jadi mengenai helm dari polisinya, jadi polisinya nggak masalah, jadi berhasil ditangkap lah dia. Jadi pelaku ini sudah 5 kali melakukan tindak pidana sejak tahun 2003, Kak, bayangin. Berarti dia udah kelas kakap lah ya. Gak ada jerat-jeratnya kan, betul. udah nyuri handphone pernah, habis itu jambret, penggelapan sepeda motor, pencurian dengan kekerasan tahun 2017. Waduh, banyak kali ya, dari 2003, 2017, 2021. Dan Terus dia udah keluar nih. ditangkap lagi lah karena dia mencuri. Udah selesai dia ditangkap lagi. Jadi dia DPO juga nih tahun 2021 karena kerap melakukan perampasan sepeda motor milik korban dengan pura-pura minta tolong. Jadi dia minta tolong dianterin nama korban. Terus ternyata disepak lah, tah diapain lah. Modus lah ya, modus sekarang seperti itu lari kan. dibawa lari gitu. Makanya Tribuners juga harus hati-hati soal-soal kayak gini. Kalau ada yang minta tolong diantarkan di jalan nggak usah mau lah gitu ya. Kalau misalnya nggak memungkinkan, lihat juga tampilannya. Kalau nenek-neneknya gitu, habis itu tempatnya rame, jangan tempat sepi. Rupanya nenek tiba-tiba ada yang nunggu di depan. Itu maksudnya ya kan? tempatnya rame, jangan tempat sepi gitu. Pinter lah kita pokoknya. Harus berhati-hati juga. Maksudnya ya kan nggak mungkin juga kok nenek-nenek terus nggak kita tolong gitu kan, nggak punya hati nurani. Cuman lihat kondisi. Nenek ya kan. Rupanya dia menyamar, pakai rambut putih, pakai wig dia. Rupanya neneknya jago kungfu ya kan. Anjir, kebanyakan nonton film. Nah, jadi pelaku ini katanya nekat melakukan aksi-aksinya itu karena diduga mengonsumsi narkotika. Oh, pantas lah dia berani aja ya. Jadi sampai sekarang ini masih dilakukan tes urin. Jadi atas peristiwa itu pelaku dijerat dengan pasal penggunaan senjata api nih ya. Undang-undang tahun
tahun 1991 dan Undang Nomor 8 tahun 1948 dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Ya kalau bisa karena udah sampai 5 kali dia melakukan kejahatan ya sih udah di dalam penjara aja lah dia ya kan. Kayaknya nggak ada jerah-jerahnya gitu. Tapi nggak mungkin juga dia dibuat penjara seumur hidup juga enggak. Kan. Karena kan sesuai hukumnya. Tapi sebenarnya dia betah di penjara. Berarti ya. Iya, terus kan dia nggak keluar uang untuk makan. Terus kan di sana di dalam penjara juga katanya mudah beli itu kan. Iya kan? Udah masuk karena lagi seperti itu kan. Bukan aku ya. Pokoknya bukan aku. Ini ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini. Udah berapa kali dia kemudian lima kali kasusnya itu juga. Awal mula pengungkapannya berdasarkan laporan polisi kasus penggelapan. Dari situ kami lakukan penangkapan, ternyata pelaku memiliki senjata api dan sempat ditembakkan kepada anggota kami yang melakukan penggerebekan. Dan alhamdulillah mengenai helm yang sedang dipakai anggota itu. Jadi anggota selamat, kondisi saat ini masih sehat. Pertama ada 1 orang, untuk kepemilikan senpi ini ada 2 orang. Penggelapan apa yang penggelapan kendaraan sepeda motor. Untuk kedua tersangka dikenakan pasal berapa? Undang-undang darurat pasal 1 ayat 1 Undang-undang darurat Undang-undang RI nomor 12 tahun 51. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Pak, apa alasan mereka ini kerap melakukan tindakan pencurian? Apakah mereka juga menggunakan narkoba, Pak? Seperti apa, Pak? Udah dilakukan pemeriksaan terhadap hal itu, Pak? Untuk itu belum kami lakukan pemeriksaan. Nanti akan kami dalami. Melakukan kejahatannya di mana aja nih? Di wilayah hukum Polsek Perbaukan. Sudah. Untuk catatan kriminalnya, yang sudah dijalani dia, ini catatan kriminal yang sudah dijalani dia ada sebanyak 4 kasus. Ulangi, 5 kasus, mulai dari kasus pencurian itu tahun 2003, kemudian pencurian kekerasan tahun 2006, kemudian penggelapan sepeda motor itu tahun 2010, kemudian penggelapan lagi sepeda motor lagi tahun 2014, dan kemudian pencurian kekerasan tahun 2017. Ini yang sudah dijalani. Kemudian untuk LP yang belum dijalani, ini masih dalam penyidikan, itu tahun 2021 rata-rata. Ini dua-duanya kasus penggelapan. Kemudian satu lagi tambahan kasus MI sendiri. Untuk penggelapan biarkan Pak. Tembakan kita Bang. Iya. Tenang aja. Juga sedikit orang di. Nah itu dia tentang residivis tadi ya. Itu tersangkanya. Itu kan tadi ada 2 orang Tribuners. Yang satu lagi itu merupakan Ricky Juliadi berusia 30 tahun yang merupakan pemilik senjata rakitannya. Oh berarti dia yang pemiliknya yang melakukan tadi? Yang melakukan aksinya tadi si Ade. Si Ade. Oh, gitu. Tapi nggak tahu aku yang mana Ade yang mana Ricky ya kan, yang bonyok tadi gue rasa ya kan si Ade. Tadi aku mau nanya yang mana si Ade, kurang mana si Ricky. Kita gitu. Tanya aja sama reporternya ya. Udah ada Nugraha Wai. Halo Bang Wai. Halo, selamat sore. Halo, Kak sore. Selamat sore Bang. Itu gimana Bang? Yang mana itu yang namanya Ade, yang mana yang namanya Wai? Loh, Ricky. Kepo soalnya kami Bang. Yang Ade itu yang rambutnya yang apa ya agak brewokan tadi. Oh, yang bonyok ya? Itu yang di depan, yang di belakang itu bernama Ricky. Nah, kalau Ade pelaku yang menembak ke personil Polsek Perbaungan yaitu Aibtu Hairul Ladamani. Kemudian yang belakang itu Ricky itu merupakan warga Percut Setuan yang memiliki senjata api yang kemudian dipinjamkan kepada pelaku begitu. Oke, Bang, ini tadi kan udah 5 kali nih pelaku melakukan aksinya ya. Itu gimana? Di mana aja, kapan aja, dan seperti apa aja nih Bang yang dilakukan oleh pelaku? Nah, memang Ade ini sejak tahun 2003 itu
terendus atau memang sudah memiliki catatan kriminal. Dia melakukan sejumlah kejahatan itu seperti melakukan pencurian handphone, kemudian melakukan penggelapan sepeda motor, terus kemudian itu yang ada 5 catatan mengenai dia masuk penjara dari tahun 2003 sampai tahun 2017, kemudian dia sempat bebas, kemudian di tahun 2021 ada 3 catatan kriminal, yaitu 2 diantaranya itu melakukan pencurian dengan kekerasan. Yang pertama dia itu menjambret sepeda motor, kemudian yang kedua itu melarikan sepeda motor dengan modus berpura-pura meminjam sepeda motor, kemudian juga ada yang berpura-pura meminta tolong untuk diantarkan ke suatu tempat, kemudian sedang dilarikan, dan itu masing-masing itu di Kecamatan Perbaungan karena dia merupakan warga yang ada di sana, tepatnya di Pasar 3 di Kecamatan Perbaungan. Dari menjadi tahun ini adalah kepemilikan senjata api yang dia gunakan untuk Halo Bang Anugrah. Perbaungan. Ya Kak. Bang, itu tadi gimana soal senjata apinya gimana Bang? Kepemilikan senjata apinya, coba diulang. Nah itu memang senjata apinya itu miliknya temannya Ruki, itu yang dia pinjam gitu. Kemudian dia gunakan ketika menurut memang ada sedikit perbedaan antara yang disampaikan beberapa warga dengan apa yang disampaikan Polres Serdang Bedagai tadi ketika konversi pers. Ada beberapa warga termasuk Ismail, kepala desa dari Citaman Jernih di Kecamatan Perbaungan, di mana pelaku AD ini diamankan pada Kamis 15 September 2022 lalu. Nah, dia diamankan di sebuah rumah milik L yang tidak lain merupakan keluarganya di Desa Citaman Jernih. Pada saat itu memang si AD ini memegang senjata rakitan yang dia gunakan kemudian untuk menembak personel Polsek Perbaungan yang saat itu dia berondok di atas asbes. Jadi pelaku ini ketika mau ditangkap itu berada di atas asbes, Kak. Kemudian ketika ingin diamankan, sorry Bang Wei, berarti itu si pelaku sudah mengetahui ya bakal ditangkap nih, sehingga sempat untuk sembunyi di asbes, atau penyergapannya itu ketahuan oleh pelaku seperti apa itu Bang? Kok bisa sempat-sempatnya pelaku sembunyi nih? Nah memang pelaku ini sudah masuk DPO ya, karena ada 2 laporan. Yang pertama tadi dia melarikan sepeda motor, dan yang kedua dia melarikan sepeda motor juga dengan cara kekerasan, yaitu pura-pura meminta pertolongan. Kemudian sepeda motornya itu milik korbannya itu kemudian dilarikan dia. Itu memang terjadi tahun 2021. DPO beberapa bulan gitu. Hari Kamis kemarin dia kemudian dicari dan diketahui keberadaannya, yaitu di Desa Citaman Jernih itu. Kemudian Polsek Perbaungan kemudian melakukan pengejaran terhadap dia. Memang dia sudah mengetahui kalau misalnya personil Polsek Perbaungan itu melakukan pengejaran dan dia itu berondok di atas asbes, yang kemudian ketika ingin mau ditangkap begitu, dengan cara personil naik ke atas asbes, dia langsung mengeluarkan senjata rakitan itu dan menembakkannya ke arah kepala. Nah pada saat itu memang Aibtu Hairullah beruntungnya menggunakan helm yang merupakan helm untuk keamanan yang biasanya digunakan oleh kepolisian, dan proyektil yang ditembakkan dia itu mengenai kepala helm itu, dan akhirnya perailing mengenai mata di personel Polsek Perbaungan ini, yaitu Aibtu Hairullah, begitu Kak. Oke Bang, selain ini Bang, senjata api apalagi Bang barang bukti yang ditemukan oleh polisi Bang? Nah tadi memang sejumlah barang bukti tidak dihadirkan, cuman hanya senjata rakitan, kemudian ada 3 peluru jenis laras panjang yang tadi ditampilkan ketika konferensi pers. Namun tadi Kapolres Serdang Bedagai, yaitu Muhammad Ali Mahfud, mengatakan kalau dia sudah terjerat kasus pencurian dengan pemberatan, yaitu 2 sepeda
sepeda motor ya, salah satu jenisnya itu NMAX yang dilarikan si pelaku ini Ade dari tetangga miliknya ya, saat dia meminta pertolongan kepada temannya itu Kak. Kemudian ada juga kasus yang tahun 2021 yaitu melarikan sepeda motor yang dia pinjam juga milik temannya begitu. Oke Bang, jadi Bang sepeda motor yang dia curi itu apakah ada Bang penadahnya Bang yang biasa untuk menerima sepeda motornya itu? Hasil curiannya itu Bang. Apakah tahu Bang siapa penadahnya memang, Bang? Memang tadi dia menggelapkan sepeda motor ini biasanya untuk dijual, namun sampai sejauh ini belum ada informasi apakah kepolisian juga akhirnya nanti akan mengembangkan kasus ini hingga mencari penadanya. Tapi tadi memang sepeda motor yang dia larikan ini kemudian untuk dia jual gitu. Oh, belum sempat dijual berarti sepeda motornya ya? Seperti itu maksudnya Bang Wai? Sudah dijual sejak tahun 2021 kemarin, karena kasusnya memang sudah tahun 2021 kemarin. Oh, cuman penadanya belum ada informasi ya. Jadi si pelaku sudah tahu belum Bang aksinya ini dilakukan memang karena pengaruh narkotika atau tidak? Nah itu tadi yang coba kita konfirmasi juga kepada Kapolres langsung, karena ada informasi dari warga sekitar kalau si pelaku ini memang sangat kerap membuat keributan, kemudian memang selalu membuat warga di sana khawatir, khususnya yang di daerah Perbaungan, karena dia ini memang residivis yang sudah 8 kali melakukan tindakan kriminal begitu, 5 kali dia sudah masuk penjara. Jadi memang diduga ini memang si Ade ini terjerat kasus narkoba sebagai pemakai, namun tadi Ali menyampaikan pihaknya belum melakukan pengecekan urin terhadap pelaku, namun nanti dia akan dilakukan begitu Kak, apakah memang si kedua pelaku ini pengguna narkoba begitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih Bang Wai, kita tunggu ya untuk perkembangan kasus ini ya Bang, seperti apa dan pasal yang disangkakan kepada para pelaku. Terima kasih, Bang. Selamat sore Bang Wai. Selamat sore. Selamat sore Bang dan Kamuli. Berarti udah ada nih Mol yang menerima itu kan penadahnya karena berkali-kali, bukan hanya sekali dua kali atau dia bisa jadi ngejualnya itu ke beda-beda tempat. Oh gitu, atau dipecah sepeda motornya bisa jadi ya bongkar kan? Misalnya jual ini dulu jual ini dulu gitu ya kan, bisa jadi macam di sana ya kan, di mana titik kuning iya kan, masa sih iya kan ada jual itu kan jual knalpot bekas dari mana coba, kan nggak mungkin orang jual botak-botak ya bisa kan? Jadi kan misalnya gini dia beli knalpot baru, knalpot lamanya dijual kan bisa gitu, jadi. Kita berpikir positif. Iya, hari ini aku mau positif loh sis, jangan diajak-ajak negatif dong. Gak boleh ajak gosip ya. Boleh. Hari ini positif vibes gitu ya. Nanti ini juga ada tentang positif juga nih Mol, berita ketiga. Positif apa Hamil? Enggak lah. Jadi positif ya tentang apa nih? HIV ya? Oh iya, jadi kok kakak ingat kasus pemerkosaan JA bocah di Medan sampai terjangkit virus HIV hingga kini masih bergulir Tribuners. Jadi kuasa hukum korban Eben Hazebua mengatakan JA sudah lebih sehat dari sebelumnya. Jadi kasusnya ini tuh sebelumnya sempat menggemparkan juga karena udah diperkosa, ternyata pelaku ini merupakan positif HIV yang membuat korban juga terjangkit HIV. Jadi tapi masih bergulir juga ini soal kasus ini, belum ada titik terangnya ya, karena masih dilakukan pemeriksaan apalah gitulah, taulah tahap yang diperiksa banyak kali pun kan kita nggak ngerti kan soal hukumnya. Positif vibes small. Jadi untuk korban yang masih bocah ini kan kasihan Kak, udah diperkosa, udah kena HIV juga, sedangkan dia masih belum tahu apa-apa kan. Jadi dalam kasus ini yang dilaporkan ada 3 orang nih. Jadi inisialnya tuh ada L, A sama B. Jadi JA ini berusia 12 tahun, seorang bocah di Medan terjangkit virus HIV karena diduga diperkosa dan diperjualbelikan ke hidung belang Tribuners. Waduh, kejam kali ya. Jadi dugaan ruda pasal ini pun berlangsung sejak JA berusia 7 tahun. Bayangin. Dari 7 tahun dia habis itu sekarang dia 12 tahun dia mengalami hal itu. 7 tahun. Udah 5 tahun masih kelas 2 SD lah hitungannya. Dia sudah diperjualbelikan. Tidak setidak adil itu kan hidup yang diterima. Dan pria hidung belang ini kok tega gitu ya. Membuat seperti itu ya.
namanya manusia itu sebenarnya ada manusia yang manusia normal, ada manusia yang baiknya kayak malaikat, ada yang kayak dajjal tuh ada. Yang kayak otaknya tuh memang nggak pernah dikasih vibes bagus, jadi sifatnya tuh kayak dajjal ada. Mau kayak mana kita bilang kan, memang ada yang kayak gitu. Mungkin dia haus kali ya. Nggak tahu lagi kurasa cari duitnya cemana, jadi dijual lah bocah itu ya. Daripada kita emosi, kita saksikan aja dulu video berikut ini Tribuners. Untuk hari ini sebelumnya kita terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah datang di tempat hari ini. Tujuan kita hari ini yaitu untuk temani klien kita pelapor untuk diminta keterangannya. Untuk saat ini Pak, si korban kondisinya bagaimana? Untuk saat ini semalam kita sudah jumpa korban dikarenakan sudah diminta keterangan ulang juga. Untuk saat ini korban masih dalam keadaan sehat. Pak, informasinya dari pihak yang lain mengatakan bahwa ibu korban juga pernah mengalami penyakit yang sama, Pak. Kalau untuk itu kita tidak bisa menyatakan benar atau tidak karena kita membutuhkan penelitian selanjutnya. Ini panggilan keberapa? Ini langsung panggilan pemeriksaan kedua. Pemeriksaan pertama langsung di rumah dan ini pemeriksaan selanjutnya. Ada berapa orang yang dipanggil? Untuk hari ini cuma 1 orang. Siapa itu? Atas nama pelapor. Atas nama pelapor Sriwati. Kalau informasi yang kita terima dulu, apa kasusnya masih dalam lidik atau sudah exit? Masih dalam pemeriksaan pelapor. Nah itu dia Tribuners. Itu untuk lebih detailnya mungkin ya kita langsung aja tanya sama reporter kita ya, Bang Freddy ya. Halo Bang Freddy Sambo. Ya halo Molly dan juga Kak Tari. Oke Bang Sambo, ini seperti apa Bang sebenarnya cerita awal bagaimana korban bisa sampai diperkosa dan diperjualbelikan ke hidung belang Bang? Silakan Bang ceritakan dulu kronologi. Ya, jadi dugaan awalnya itu adalah ketika si korban ini tinggal bersama ibunya. Nah ibunya ini punya pacar lagi karena pada saat itu kabarnya sudah pisah dengan ayah si korban lah. Jadi dia tinggal sama ibunya dan ibunya juga bersama pacarnya. Nah disinilah dugaan pemerkosaan pertama kali terjadi begitu. Itu sekitar umur berapa tahun, 7 tahun atau tahun 2017 lalu lah. Kemudian setelah itu ibunya meninggal dunia dan dia ini sempat berpindah-pindah sampai ke pihak dari keluarga neneknya. Nah di keluarga neneknya inilah juga terjadi dugaan pemerkosaan dan dijual lah pada pria hidung belang. Begitu sampai akhirnya pada belakangan ini terungkap bahwa si korban ini sakit begitu. Nah setelah diperiksa ternyata korban itu terinfeksi virus HIV sampai saat ini dan kemarin juga sempat dirawat di rumah sakit Adam Malik, namun karena kondisinya sudah membaik, jadi saat ini dirawat di sebuah yayasan yang ada di Medan yang menangani khusus masalah HIV. Oh jadi karena saat ini korban, sorry Bang Freddy, saat ini korban sudah tidak tinggal dengan keluarga ya, berarti sudah di yayasan, seperti itu? Iya, sudah di yayasan begitu, karena dan sekarang ini kondisinya juga sudah mulai membaik karena memang sebelumnya itu terdapat ya seperti jamur ya di tenggorokan dan juga di perutnya dan di organ dalam lah gitu karena terjangkit virus HIV begitu. Oke, terus Bang bagaimana sebenarnya cerita awal sampai akhirnya kasus ini bisa terkuak nih ketahuan oleh pihak kepolisian Bang? Ya, seperti dia itu mengadu pada salah satu organisasi yang ada di Medan sampai akhirnya itu pihak dari yang menaungi ya bocah ini sampai akhirnya melapor ke Polrestabes Medan gitu. Jadi dalam hal ini sudah ada 3 orang yang dilaporkan, yakni pacar ibunya itu dan 2 orang lagi itu adalah masih ada ikatan keluarga begitu dengan si korban dan saat ini kasusnya juga masih bergulir di Polrestabes Medan. Tapi sampai saat ini juga belum ada penetapan tersangka ataupun penangkapan dari para pelaku ini. Oke Bang, pada saat pertama kali bergulir. Oke Bang, pada saat pertama kali dia diperkosa, apakah dia pernah cerita sama keluarga atau gimana Bang? Kenapa baru sekarang terkuak Bang?
Ya sepertinya dia tuh tidak pernah cerita, makanya terkuaknya itu karena keluhannya sakit ya, karena mengalami sakit dan penurunan daya tahan tubuh sampai akhirnya itu diperiksa lah ke beberapa rumah sakit dan akhirnya didiagnosa HIV gitu. Bang, itu kenapa pacar ibu korban juga ikut terseret dalam kasus ini, Bang? Emang ada melakukan hal apa? Ya karena kan ketika si ibunya ini pisah dengan ayah dari si korban kan menjalin hubungan baru ya dengan pacarnya itu. Nah mereka itu disebut itu tinggal bareng lah gitu. Oke. Saat itu makanya terjadi dugaan pemerkosaan itu. Oh ya, tirinya juga ikut memperkosa korban. Pacarnya bukan ayah. Iya maksudnya pacar. Ya sorry. Juga ikut memperkosa korban seperti itu Bang Freddy. Iya yang pertama kali itu. Oke Bang. Terus Bang yang memperjualbelikan itu siapa Bang? Nah itu informasinya adalah masih keluarga ya, adik neneknya atau keluarganya dari si korban sendiri gitu. Oke, jadi sampai sekarang kenapa kasusnya masih terus bergulir Bang? Apa yang membuat ini lumayan lama juga ya prosesnya? Seperti apa Bang Freddy? Ya karena memang sampai saat ini juga masih bergulir dan hari ini tadi polisi itu melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan juga terkait lamanya itu karena memang itu terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu dan jadi polisi sedikit kesulitan karena untuk yang awalnya itu adalah sudah lama dan untuk pemeriksaan saksi-saksi dan infonya itu belum diketahui si inisial si B inilah pacar dari ibunya itu begitu. Oh gitu, berarti belum ketemu ya Bang yang pacar ibu sampai sekarang gimana karena ya? Sudah lama. Oh begitu. Oke, kalau gitu Bang, ini kapan kan masih terus bergulir, kapan akan diadakan sidang lagi Bang untuk kasus ini? Gimana? Sidangnya kapan akan digulir lagi nih untuk kasus ini Bang Freddy? Belum sampai ke tahap sidang Molly, tapi masih ke tahap pemeriksaan. Pemeriksaan saksi begitu karena kan masih terus didalami dan belum diketahui apakah kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan atau belum begitu. Karena juga tadi baru pemeriksaan kedua terhadap pelapor begitu. Dan korban juga dikabarkan sudah pernah diperiksa beberapa waktu lalu oleh polisi. Jadi polisi belum mengumumkan siapa tersangka dan berapa orang tersangka. Begitu Molly dan juga Kak Hari. Oke. Semoga cepat ya kasusnya ya. Oke, Bang Freddy, minta untuk selalu ikutin ya perkembangan dari kasus ini ya Bang, supaya kalau nggak viral kan nggak ada justice-nya itu kan. Betul. Gitu. Baik, terima kasih Bang Freddy atas laporannya. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Langsung lemes aku dengar kayak gitu ya kan. Soalnya berkali-kali ya dia diperkosa ya kan, sama diperjualbelikan. Pertama dia diperkosa sama pacar mamanya. Terus tapi bapaknya keluarga kemana, neneknya ya kan? juga, tapi udah meninggal tadi dibilang. Tapi pisah. Meninggal. Makanya dia pacaran lagi. Cuman ternyata mamanya meninggal. Iya, terus masa dari keluarga neneknya juga melakukan hal kejahatan gitu. Kejam ya. Kejam. Kayak macam dangkal ya ilmunya ya, kayak gitu ya. Itu pendidikannya kurang sih, lebih ke situ sih. Aku shock karena aku juga kayak mana ya, ya gitulah. Mikirin kayak anak kakak digituin orang ya kan. Iya kan, takut gitu kan, nengok apalagi sekarang kayak manusia ini udah nggak ada pikirannya ya Mol ya. Kayak demi bertahan hidup tuh berani melakukan hal gila. Betul. Gitu kan. Ya semoga kasus ini cepat ya bisa terungkap nih, ditangkap-tangkap untuk para pelaku-pelakunya. Jadi untuk korban juga semoga lekas sembuh. Terus traumanya bisa berkurang lah. Kalau trauma itu kan apalagi dalam jangka waktu yang lama tidak mungkin bisa cepat gitu. Betul. Ya. Apalagi pasti tetap bakal menyisa tuh. Soalnya dia 5 tahun ya menjalani hidup yang tersiksa kejam itu sudah ya kan. Dia juga pasti di awal-awal tuh diancam tuh, makanya nggak berani ngomong. Kalau nggak diancam dibunuh. Kalau dia nggak terjangkit penyakit itu, mungkin sampai sekarang kita nggak bakal tahu dia mengalami hal itu kan. Takutnya banyak ya berarti orang di luar sana. Bisa jadi banyak kasus yang seperti itu tapi kita nggak terungkap nih gitu. Iya betul, kecuali viral ya kan. Dikirim ke siapa? Hotman Paris ya. Ini kan karena Hotman Paris juga ya terkuat lagi ya. Itu nggak tahu Molly. Kalau nggak salah bukan. Iya loh. Oh iya ya.
Gimana sih? Maka ikuti dong Hotman Aku nggak ngikuti Hotman Paris yang ngikuti aku, maaf ya. Oh iya. Oh gitu. Mohon maaf banget nih. Berarti asprinya Hotman? Dia udahlah nanti aku di payah ya kan, pengacara paling kondang di Indonesia. Oh gitu. Takut awal kalau dia. Tapi nggak apa, biar viral loh kita. Enggak juga ya gitu cara viralnya. Follower kita banyak tuh kita nge-endorse. Iya kan? Kepengen di-endorse. Baru netizen kita banyak ya kan, mau. Asli yang nggak baca buka Instagram kena hujat modelnya, bukan orang mujawa. Gak malu kalian katanya kan. Kalian sengaja kalian cari sensasi aja kalian katanya gitu ya kan. Payah netizen Indonesia ngeri loh. Oke deh Tribuners, itu dia tadi 3 berita kita hari ini yang udah kita bawakan nih Tribuners. Yang pertama tadi ada soal selebgram yang menipu korban dengan cara arisan online nih, selebgram Kota Medan yaitu Dinda Yuliana. Jadi saat ini sedang di proses nih bagaimana kasus tersebut, arisan online tersebut ya. Terus yang kedua tadi ada berita tentang apa Kak? Tentang residivis 5 kali masuk penjara, tembak polisi. Itu dia. Dia 5 kali udah 5 kali residivis, terus kasusnya nembak polisi ditambah parah gitu yang disangkakan pasal itu 20 tahun penjara Tribuners. Waduh, 20 tahun ya. Terus yang ketiga tadi soal bocah yang korban roda paksa yang terjangkit HIV udah mulai membaik keadaannya dan saat ini sudah di yayasan. Terus juga untuk proses kasusnya ini masih terus bergulir nih Tribuners, karena udah dari tahun 2000 berapa gitu, 2017 gitu ya, kisaran 2017. Jadi masih mencari-cari pelaku-pelaku barang bukti seperti itulah. Oke deh Tribuners, terima kasih kalian yang udah menyaksikan Selamat Sore Medan hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat jam 17 waktu Indonesia Barat. Terus buat kalian yang ingin mencari informasi dan berita-berita terupdate ya Kak, tentunya bisa langsung mengakses di portal kita. Di mana Kak? tribunmedan.com. Iya benar. Di Instagramnya Tribun Medan Daily juga. Terus itu ada update ya. Update juga. Terus ada juga YouTube kita Tribun Medan TV. Terus ada TikTok, ada Twitter, snack video. Pokoknya hampir semua media sosial cari Tribun Medan Daily, harus ada verifikasinya ya. Itu artinya benar asli milik kita, jadi beritanya tidak hoax. Oke Tribuners, terima kasih. Kalau gitu saya Moliza Tulfa, saya Tari, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.